Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kalian sini adalah suatu rangkaian di dalam aplikasi Proteus. Bagaimanakah cara merangkai rangkaian dari aplikasi Proteus ini ke dalam bentuk hardware atau perangkat kerasnya? Simak terus. Nah, jadi di sini ini adalah cara merangkai dari aplikasi Proteus ke dalam bentuk hardware. Nah, sebenarnya ini tuh dasar banget ya di dalam dunia elektronika. Dasar banget. Kalau kita ingin merangkai, tentunya kita harus paham akan hal ini. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang dasar-dasar di dalam dunia elektronika, kalian bisa subscribe channel ini dan juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, karena di channel ini kami akan banyak membahas tentang dasar-dasar di dalam dunia elektronika. Dan tentunya tidak hanya sebatas dasar, nanti akan kita lanjut ke jenjang yang lebih sulit lagi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi jumlah komponen. Kita di sini bisa melihat di samping kiri pada aplikasi Proteus ini. Nah, sebenarnya di dalam aplikasi Proteus ini pernah kita bahas tentang dasar-dasarnya. Link video ada di pojok kanan atas, kalian bisa lihat dulu bagaimana cara merangkai di dalam aplikasi Proteus ini. Nah, langkah kedua setelah kita identifikasi dari komponen yang ada di pojok kiri sebelah sini, lalu kita siapkan komponen-komponennya. Di depan kalian ini sudah saya siapkan komponen-komponen yang sudah ada di samping kiri sini. Yang pertama ada project board. Project board ini berfungsi sebagai papan untuk merangkai ketika kita akan meletakkan komponen nanti. Berikutnya ada kabel jumper. Kabel jumper yang kita gunakan adalah kabel jumper dengan jenis mil to mil karena kita merangkai di project board. Kabel jumper ini berfungsi sebagai kabel penghubung antar komponen. Berikutnya ada kabel jumper kecil. Kabel jumper kecil ini berfungsi sebagai penghubung dari tegangan kerja yang kita butuhkan di dalam IC ini. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan. Lalu di sini ada resistor 330. Lalu di sini ada satu buah LED. Lalu di sini ada satu buah kapasitor. Lalu di sini ada satu buah 7 segmen dengan tipe common anoda. Lalu di sini ada IC 7400. Lalu di sini ada IC 7447. Lalu di sini ada IC dengan jenis 7473. Oke, di sini kita sudah mengidentifikasi komponen berdasarkan rangkaian yang ada di sini. Nah, di depan kalian ini seperti yang kalian lihat, di sini kan ada komponen-komponen seperti kapasitor, lalu ada resistor, dan juga ada LED, ada kabel jumper, ada project board. Nah, komponen-komponen ini sudah pernah kita bahas. Link video ada di deskripsi kalau kalian ingin melihat khusus penjelasan tentang komponen-komponen tersebut. Atau kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, lalu di sini kan juga ada komponen yang masih belum pernah kita bahas, nanti akan kita bahas di video khusus. Oleh karena itu subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Oke? Langkah berikutnya adalah kita pasang ke dalam project board. Nah, saya sarankan kepada kalian untuk memasang komponen-komponen seperti IC atau 7 segmen dulu. Karena yang kita pasang adalah komponen-komponen yang besar dulu. Kalau kapasitor, resistor, LED itu nanti saja terakhir, karena itu pemasangan yang mudah. Kalau IC ini kan agak sulit ya. Ini kita pasang seperti ini, kita paskan ini. Nah, ini sudah saya kasih tanda teman-teman biar nggak bingung nanti, karena kan tulisannya kecil-kecil. Oke, seperti ini. Lalu ini juga 400 ada 2, kita pasang. Nah, ini kan nggak cukup ya, kita buat bagaimana caranya agar dia bisa masuk. Caranya itu kita himpitkan seperti ini. Hilang. Nah, sudah, lalu kita masukkan seperti ini sampai dia bisa masuk. Pelan-pelan aja, nanti rusak kakinya. Kalau kakinya rusak nggak bisa dipakai lagi, nanti eman. Lalu kita pasang 7473 ini.
ini 7447. Nah, dia sudah terpasang. Lalu segmen common anoda pasang di sini aja. Nah, mau agak ke pojok aja biar enak. Nah, seperti ini. Berikutnya kan IC ini kan membutuhkan tegangan kerja agar dia bisa bekerja ya. Maka kita pasang tegangan kerjanya. Nah, saya memasangnya itu biar mudah, jangan pakai kabel jumper yang seperti ini ya. Pakai kabel jumper yang kecil-kecil seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan yang project board yang saya gunakan ini kebetulan yang bagus. Jadi dia sudah ada jalurnya, ini plus, ini minus, kita buat seperti itu aja. Ini plus, ini minus. Oke, jadi saya sarankan kepada kalian untuk memasang seperti ini agar nanti kita bisa memasang tegangan positif di sini, minus di sini, positif juga di sini, minus di sini. Nah, ini kan terhubung ya. Jadi biar kita semakin mudah dalam merangkai. Oke. Nah, berikutnya di sini kita pasang tegangannya. Setelah kita hubungkan seperti ini, lalu kita pasang tegangannya. Yang kita pasang dulu, yang saya pilih ini adalah IC 7400. Kita lihat pada datasheet. Nah, kebetulan saya sudah punya datasheet dari IC 7400 quad to input NAND gates. Jadi ini IC 7400 ini gerbang logika NAND ya. Nah, di sini kan kalian lihat di sini ada 14 kaki. Kita lihat di sini benar apa tidak 14 kaki. 1 2 3 4 5 6 7. Benar ya, 7 kali 2 14. Nah, lalu di sini kita lihat kebetulan di IC 7400 ini VCC ada di sini. VCC. Maka di sini kita hubungkan dengan 5 volt. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita lihat di sini. Kebetulan di sini pun groundnya pun juga ada di kaki ke-7. Maka di sini kita kasih ground atau tegangan yang minus. Maka di sini di IC 7400 ini udah saja IC 7400 ini kita masukkan yang ini itu plus kaki ke-14. Kaki ke-14 itu kan yang ada di pojok kiri sana ya. Ini keroakannya sebagai patokan seperti itu. Nah, berarti dia yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini adalah tegangan plusnya. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan seperti ini biar rapi ya. Kalau pakai ini nanti nggak rapi. Lalu groundnya kaki ke-7. Kaki ke-7 yang di sini pojok. Tinggal kita hubungkan. Nah, dia seperti ini sudah terhubung. Nah, karena ini ada dua IC yang sama, maka ya sama aja kita pasang seperti itu tadi. Oke, sudah IC 7400 sudah kita hubungkan tegangan kerjanya. Berikutnya di sini saya ganti IC berapa? Yang ini dulu ya. 7473. Nah, ini dia. IC 7473. Nah, karena tidak semua IC itu plus minusnya ada di pojok-pojok sini. Pojok sini itu nggak semuanya seperti itu. Nah, secara kebetulan di sini IC yang kita gunakan 7473 ini ground berada di kaki ke-11. Ini kaki ke-11 belum fokus ya. Nah, ini kaki ke-11, lalu VCC ada di kaki ke-4 yang ini. Maka tinggal kita hubungkan menggunakan kabel jumper kecil-kecil seperti itu tadi. Oke. Jadi dia VCC ada di kaki ke-14. Ini kaki keempat 1 2 3 4, maka 7473 ini berada di kaki keempat 1 2 3 4. Nah, di sini adalah kaki VCC, maka kita hubungkan 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Itu groundnya berada di kaki ke-11. Jadi 1 2 sebentar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, berarti di sini adalah groundnya. Kita pasang menggunakan kabel warna biru. Nah, pengkodean untuk plus warna merah, untuk biru warna biru untuk minus ya, agar kita mudah dalam mengidentifikasinya.
sini dia nyambung ke sini aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat di IC yang terakhir, yaitu IC 7447. Ini IC 7447. Nah, di sini pun sama. VCC ada di pojok kanan sini ya. VCC bisa kalian lihat. VCC dia ada di sini. Lalu groundnya ada di sini. Maka tinggal kita hubungkan saja. VCC tadi di sana di kaki ke-16, groundnya di kaki ke-8, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 8 sini ini adalah ground atau kita hubungkan ke minus. Lalu di sini ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini ada VCC-nya. VCC kita hubungkan dengan yang plus. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kita hubungkan tegangan input atau tegangan kerja yang dibutuhkan untuk IC ini. Oke, di sini kan kalau kalian lihat di sini kan adalah IC 74747474. IC 74 itu adalah IC TTL yang mana dia membutuhkan tegangan kerja 5 volt. Nah, nanti di sini inputnya kita kasih 5 volt. Nah, di sini kan ada IC TTL. IC TTL itu apa? Itu akan kita jelaskan di pembahasan yang lebih spesifik atau lebih jauh tentang IC TTL di video lain. Oleh karena itu subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Karena di video ini atau di materi ini fokus kita adalah bagaimana cara merangkainya ya, bukan di IC TTL-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada 7400 kuat 2 input NAND gates. Nah, ini tuh bukan datasheet, ini cuma konfigurasi kaki atau datasheet tapi nggak lengkap lah. Karena kalau datasheet itu informasinya itu benar-benar lengkap. Nah, itu akan kita bahas di video khusus tentang IC TTL. Nah, kalau di sini ini kan IC tentang 7400. Cara mendapatkan konfigurasi kaki ini mudah sekali ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan saja di Google Image komponen yang ingin kalian cari, misalnya 7400, kalian ketikkan saja 7400. Nah, nanti di situ sudah keluar banyak sekali gambar-gambar tentang konfigurasi kaki yang kalian inginkan. Oke, kembali ke materi. Ini saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ini kan ada U1A, U2A, U3A. Itu tuh apa? Nah, ini jadi seperti ini. Nah, di sini kan ada U1A, U1B, U1C, U1D. Nah, di sini bawahnya ada 7400. Nah, kita lihat di konfigurasi kaki. Pada IC 7400, dia memiliki 4 buah gerbang logika. Kalau kalian lihat di sini, nah ini kan ada 4, U1A, U1B, U1C, U1D. Maka yang ini bisa kita katakan mudahnya saja seperti ini ya. Yang ini adalah A, B, C, D. Nah, jadi seperti itu mudahnya. Kita buat seperti itu saja. Nah, maka di sini adalah di dalam IC ini ada 4 gerbang logika. Nah, lalu di sini kan ada U2A. U2A berarti dia berada di IC yang kedua. Nah, ini IC yang kedua. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya, biar mudah. Yang ini adalah U1, ini adalah yang U2. Nah, jadi seperti itu. Mudah sekali ya mengidentifikasinya. Oke, berikutnya adalah cara merangkainya. Cara merangkainya saya ambilkan contoh yang dari sini dulu ya. Nah, di sini kan ada 0000. 0000 ini adalah input. Input ini akan kita bahas di video lain, karena kalau dibahas di video ini tentu nggak akan cukup durasinya. Nah, di sini kan input kita biarkan aja dulu ya. Di sini kan ada dari 3 ke 1, maka bisa saja kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah kaki ketiga dari 7400 pertama ke kaki pertama di 7400 kedua. Maka dia itu seperti ini. Fokus ya. Kaki ketiga 1, 2, 3 di 7400 pertama ke kaki ke 1, kaki ke 1 ya. Kaki ke 1 di 7400 yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi kita hubungkan dari kaki ketiga 1,
1, 2, 3 seperti ini. Nah, ke kaki pertama 7400 yang kedua. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Udah ya. Nah, ini pun sama. Misalnya yang ini adalah kaki ke-6 dari 7400 yang sebenarnya nggak usah kita perhatikan ya, yang A atau B. Kita tinggal memperhatikan saja kaki-kakinya saja. Nah, di sini kaki ke-6 dari 7400 U1, kaki ke-6 ini kaki ketiga tadi 3, 4, 5, 6 di sini gabungan ke kaki sini ke kaki kedua 7400 U2. Gabungkan di sini kaki kedua 1, 2. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, ini pun yang ini sama. Misalnya yang ini adalah kaki ke-8 dari 7400 U1 ke 7400 kedua, yaitu kaki ke-4. Jadi seperti itu. Nah, contoh lagi di sini ada dari kaki 7400 U2 yang sebelah sini 7400 U2 kaki ketiga terhubung dengan kaki ke-7 7447. Maka 7400 yang kedua ini kaki ketiga 1, 2, 3 yang ini ya berarti ya terhubung dengan kaki ke-7 7447. 8 di sini berarti yang 7 di sini. Kalau kalian hafal pasti enak kok ngerangkainya. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini contoh lagi. Nah, di sini kaki ke-6 terhubung ke kaki pertama 7447. Ini sama saja dengan yang ini. Pengaplikasiannya sama, nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, contoh berikutnya di sini ada kaki ke-12 dari IC 7473, kaki ke-12 dari 7473 ke kaki kedua 7447. Berarti dari IC 7473 ini kaki ke-12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di sini 12 terhubung ke kaki nomor 6, 7, kaki nomor 2 ya, kaki ke nomor 2 7447. Maka di sini 1, 2. Nah, terhubung seperti ini. Sebenarnya nggak perlu kalian hitung kok, kalau IC-nya ada di tengah sini kan enak ya. Tinggal kita hitung saja karena di sini 11 berarti di sini 12. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kan ada U4 7473. Nah, di sini ada U4A. Nah, berarti di sini adalah flip-flop yang A. Nah, ini tuh flip-flop, teman-teman. Jadi 7473 itu IC flip-flop. Maka yang ini adalah yang A. Nah, maka bisa kita katakan yang ini adalah yang A dan yang di sini adalah yang B. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu contoh berikutnya. Nah, di sini dari kaki ke-4 7447 terhubung dengan kapasitor yang plus, lalu minusnya terhubung dengan ground. Ini kapasitornya kita hubungkan seperti ini. Dari 7447 kaki keempat 1, 2, 3, 4 yang minus terhubung dengan ground. Maka yang minus kan yang ini, yang ada tandanya. Ada tandanya kita hubungkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Udah saja ya. Lalu di kaki ketiga 7447 terhubung dengan resistor. Resistor saya taruh di sini. Dari kaki ketiga 1, 2, 3. Berarti terhubung yang sebelah sini. Ini kaki ketiga ini. Nah, kalau kabelnya sudah banyak itu sulit, teman-teman. Terhubung dengan resistor yang seperti ini. Resistor terhubung dengan LED kaki yang, nah, ini terhubung dengan LED dengan polaritas anoda. Maka yang ini anoda yang panjang, yang minus terhubung dengan yang minus. Kita hubungkan seperti ini. Nah, yang ini keliru ya tadi ya. Itu seperti ini. Minusnya di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu cara merangkainya.
Lalu di sini ada QA, ini contohnya satu saja. QA terhubung dengan resistor. Kaki ke A terhubung dengan resistor, kita lihat itu kaki ke berapa. Ini adalah kaki ke-13, maka yang di sini kan tadi 16 ya. 16, 15, 14, 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, sudah benar ya. Di sini 16, 15, 14, 13. Kaki ke-13 terhubung dengan kaki resistor. Saya hubungkan dengan resistor. Di ini. Nah, sudah terhubung dengan resistor seperti ini. Berikutnya kita hubungkan dengan itu kan QA, maka kita hubungkan dengan 7 segmen kaki yang A. Kita lihat di konfigurasi kakinya. Nah, kaki A di common anoda itu yang ini, yang atas sini. Ini teman-teman. Nah, ini kaki A yang ada di sini. Maka di sini kita hubungkan dengan kaki yang sebelah sini. Ini yang A. Jadi dari sini kita hubungkan ke yang A seperti ini. Nah, tadi di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ini ada apa? Yang pojok ini. Pojok ini itu adalah powernya atau 5 volt. Jadi dia common anoda kita hubungkan dengan 5 volt. Nah, berarti di sini kita hubungkan dengan yang 5 volt. Yang di sini VCC, yang tengah, atau bisa juga yang ini, yang di bawah. Bisa yang di bawah sini atau yang di atas sini. Kita hubungkan dengan yang 5 volt. Karena kabel yang kecil habis, saya hubungkan seperti ini aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini tuh rangkaian apa? Ini tuh cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, ini tuh rangkaian apa teman-teman? Ini tuh cuma sebagai contoh aja teman-teman, karena kita di sini fokus dalam bagaimana cara merangkai dari Proteus ke hardware-nya sini. Nah, di sini pun juga ada 7 segmen, juga akan kita bahas di video lain, tidak kita bahas di video ini. Dan apabila kalian tidak paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan apabila kalian tidak paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sekali lagi kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi ketidakpahaman kalian. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami, karena kita akan membahas banyak sekali tentang dunia elektronika, khususnya di elektronika dasar. Lalu kita akan bahas ke jenjang-jenjang yang lebih sulit lagi tentunya. Oke, sekian dan terima kasih.